Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Kita dari kelompok magang analis wacana ingin mempresentasikan pada iklan Jepang Lady Borden. Daftar isi latar belakang, rumusan masalah. A. Siapa target audiens dari iklan Lady Borden? B. Apa makna dari audio dan visual yang digunakan dalam iklan Lady Borden? Ada tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan. Siapa target audiens dari iklan Lady Borden? Apa makna dari audio dan visual yang digunakan dalam iklan Lady Borden? Dan jadwal penelitian. Latar belakang. Di zaman yang semakin komersial ini, banyak sekali perusahaan global maupun domestik yang ingin menjual produk mereka kepada calon konsumer. Cara yang ampuh untuk mencapai tujuan tersebut ialah melalui iklan. Iklan adalah sebuah pesan lewat suatu media yang bertujuan untuk menawarkan suatu produk terhadap masyarakat. Sundah 2012. Sedangkan periklanan adalah sebuah media media presentasi yang berisikan promosi dari ide-ide barang ataupun jasa yang dilakukan sebuah sponsor yang dapat diidentifikasi Kotler dan Armstrong, dikutip Sundah 2012. Dapat disimpulkan bahwa iklan dan periklanan adalah penawaran sebuah produk melalui suatu media, baik barang atau jasa, yang dilakukan oleh suatu sponsor yang dapat diidentifikasi. Media yang dapat digunakan dalam periklanan juga beragam, mulai dari audio, visual, dan audio visual. Platform yang digunakan juga semakin beragam. Strategi periklanan selalu mengikuti alur perkembangan zaman. Di era yang semakin digital, ini periklanan dapat dilakukan melalui ranah-ranah seperti media sosial dalam bentuk beragam juga. Era globalisasi ini memungkinkan periklanan memiliki jangkauan yang luas. Iklan-iklan yang dapat dijumpai di televisi sekarang dapat dijumpai juga di ranah-ranah seperti Instagram dan YouTube. Sehingga iklan dari suatu negara dapat mencapai konsumer di beberapa negara lain. Itu juga dengan iklan Jepang. Iklan Jepang yang ditampilkan di Jepang dengan iklan Jepang yang ditampilkan di negara lain memiliki beberapa perbedaan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan budaya dari setiap target audiens iklan tersebut. Shinji 2025. Menurut Shinji, responden Indonesia berpendapat bahwa iklan Jepang memiliki jalan cerita yang lebih konkret, kualitas visual yang lebih imajinatif, seperti penggunaan karakter anime, dan seringkali berfokus pada satu bintang saja. Sedangkan responden Jepang berpendapat bahwa iklan Jepang lebih fokus kepada produk dan lebih cenderung menjelaskan inti produk secara abstrak. Semua aspek ini tentu saja memiliki pesan-pesan intrinsik maupun eksplisit yang mereka ingin sampaikan. Mulai dari penggunaan bahasa, gambar-gambar yang mereka tampilkan, musik, color grading, tone, semua ini dapat mempengaruhi pesan yang diterima oleh konsumer. Oleh karena itu, iklan-iklan ini layaknya dianalisis lebih dalam lagi untuk mengetahui pesan-pesan yang ingin mereka sampaikan. Spesifiknya, iklan es krim Lady Borden yang menjadi bahan analisis ini. Mengapa iklan Lady Borden menggunakan aspek-aspek tertentu yang tidak dilakukan di iklan lain? Analisis ini juga dapat mengungkap strategi marketing yang digunakan pada iklan-iklan. Rumusan masalah. A. Siapa target audiens dari iklan Lady Borden? B. Apa makna dari audio dan visual yang digunakan dalam iklan Lady Borden? Tujuan penelitian. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis unsur-unsur pada iklan es krim Lady Borden untuk mengetahui siapa target audiens dari iklan tersebut, serta apa saja makna dari unsur audio atau visual yang ditampilkan oleh iklan es krim Lady Borden. Tinjauan pustaka. Penelitian ini menggunakan konsep analisis wacana pragmatik. Menurut Novitria dan Casanova 2024, pragmatik merupakan salah satu cabang linguistik yang memfokuskan perhatian pada studi mengenai bagaimana makna dihasilkan melalui penggunaan bahasa dalam konteks tertentu. Dalam studi pragmatik, penting untuk memahami bagaimana makna diturunkan dari konteks yang lebih luas. Pragmatik memeriksa bagaimana kalimat atau ungkapan tertentu berfungsi dalam interaksi sosial dan bagaimana konteks sosial, budaya, dan situasional mempengaruhi interpretasi makna.
Not Trivia dan Casanova 2004. Konteks ini seringkali mencakup elemen-elemen yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam komunikasi, tetapi dapat mempengaruhi bagaimana pesan diterima dan dipahami. Pragmatik memfokuskan pada bagaimana makna berubah atau terbentuk dalam konteks komunikasi tertentu. Makna pragmatik muncul dari situasi di mana bahasa digunakan, melibatkan berbagai faktor seperti partisipan komunikasi, tempat, waktu, dan tujuan percakapan. Menurut Novitria dan Casanova, praanggapan atau presupposition merupakan salah satu konsep fundamental dalam studi pragmatik yang merujuk pada informasi yang dianggap sebagai latar belakang yang diperlukan untuk memahami makna pernyataan tertentu. Deixis merupakan salah satu konsep Deixis merupakan salah satu konsep fundamental dalam kajian pragmatik yang mengacu pada penggunaan elemen bahasa yang memerlukan pemahaman konteks untuk interpretasi makna. Tindak tutur atau speech act adalah konsep fundamental dalam pragmatik yang merujuk pada penggunaan bahasa untuk melakukan tindakan tertentu dalam interaksi komunikasi. Implikatur merupakan konsep sentral dalam studi pragmatik yang merujuk pada makna tambahan yang tersirat dalam komunikasi tetapi tidak diungkapkan secara eksplisit melalui kata-kata yang diucapkan. Muhammad Rifan Sinji di dalam jurnalnya yang berjudul Penerimaan Masyarakat Indonesia dan Jepang terhadap Iklan Produk Jepang, berhasil memberikan komparasi antara iklan Jepang yang ditampilkan di Jepang dengan iklan Jepang yang ditampilkan di Indonesia. Hal ini dapat dicapai dengan mengumpulkan respon-respon baik dari orang Jepang maupun Indonesia mengenai kedua iklan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Menurut Nurisa, penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model matematik, statistik, atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Pendekatan kualitatif dalam hal ini sesungguhnya adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata atau kalimat maupun gambar, bukan angka-angka. Kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis mendalam. Objek dari penelitian ini adalah sebuah iklan berbentuk video berdurasi 30 detik mengenai es krim Lady Borden. Teknik pengamatan yang digunakan ialah observasi video tersebut dan mengambil transkrip dialog yang layak untuk dianalisis lebih dalam lagi. Teknis analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis wacana pragmatik, di mana setiap unsur-unsur di dalam iklan tersebut dianalisis untuk mengetahui makna dan tujuan sesungguhnya dari iklan tersebut. Berikut adalah jadwal penelitiannya. Dari pengumpulan data, analisis, pengumpulan laporan, pembuatan PPT, dan rekaman. Hai, sekian presentasi dari kami. Arigatou gozaimashita. Gitu, Mari kita